Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aturan rujukan. Tiap karya tulis ilmiah selalu berhasil tersusun dengan menggunakan beberapa sumber rujukan untuk menguatkan pendapat ataupun argumentasi yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah tersebut. Untuk mengulas suatu fenomena medan pola radiasi suatu antena hasil rekayasa misalnya, maka teori yang mendasarinya pasti teori medan elektromagnetik merujuk pada konsep teori Maxwell. Demikian pula dari bidang sosial yang membahas tentang hubungan atau komunikasi politik, maka dasar rujukannya adalah teori komunikasi, mulai dari konsep komunikasi yang dikemukakan Aristoteles sampai Laswell, dan seterusnya. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam penulisan akademik adalah kemampuan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki penulis. Lazimnya, penulis harus mampu menambah kemampuan ini melalui catatan berbagai pandangan atau data dari sumber lain sebagai rujukan. Dengan membandingkan argumen dan data yang sudah ada, penulis dapat memperkuat gagasan-gagasannya. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi dan gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak ada, maka keterampilan intelektual ini akan berisiko menjadi satu plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme sering terjadi karena tiga hal. Yang pertama, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Yang kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya. Dan yang ketiga, penulis secara tidak sengaja telah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Pertama, sistem tradisional. Dalam rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual, dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional atau yang dikenal dengan sistem Chicago. Semua rincian bibliografis kepustakaan dari sebuah buku atau artikel ditulis pada catatan kaki, kadang-kadang catatan akhir, sebuah halaman tempat rujukan dilakukan, atau pada halaman yang berkaitan. Pada referensi, istilah-istilah seperti IBIT, OP-JIT, LOC-JIT, dan sebagainya digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Nomor halaman rujukan ditulis dengan superscript selengkapnya, maka IBIT, OP-JIT, LOC-JIT, dan lain-lain dilampirkan pada bab ini. Referensi pertama dari sebuah buku, bab dalam koleksi karya yang editori, atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasi. Rincian-rincian itu harus diikuti oleh nomor halaman. Yang pertama itu A. Bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung. Dalam kasus ini, IBIT sama diikuti oleh nomor halaman. Itu dapat digunakan sebagai referensi kedua. Bila referensi adalah pada halaman yang sama, gunakan IBIT saja. Lihat contoh di bawah.
Ini contohnya. Clifford Geertz, negara, titik dua, the 19th century, Stone, University Press, 1980. Kedua itu Ibid, H.50. Yang B, bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama yang tidak mendapatkan selahan atau intervensi. Dalam kasus ini, tulislah nama penulis, kemudian OPCID pada karya yang dirujuk, kemudian diikuti nomor halaman. Yang C itu bila referensi kedua yang tidak langsung non-konsekutif dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel, dan referensi untuk karya oleh penulis yang sama. Penulis yang sama tidak disela. Contohnya ini seperti yang ini. Chairman, obligation, and conceptual analysis. Articles tulis 22, tutup kurung, 1972, tahun 20, tahun halamannya. Halaman berapa diletakkannya? Yang D itu bila referensi dilakukan untuk lebih dari suatu karya oleh penulis yang sama. Misalnya, Carol the Batman, Political Obligation, H210. Kedua yaitu catatan akhir. Dewasa ini, referensi dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki. Sistem tradisional mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sebagai gantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, cara penulisan lebih disederhanakan. Catatan akhir ini juga digunakan oleh penulis yang menganut sistem Harvard. Sebagai contoh, penulisan nama depan penulis hanya dalam bentuk inisial. Misalnya C. Paterman ganti sebagai Harold Peterman. Jadi ini C. Peterman. Contohnya, C. Peterman, political obligation, ini 22 titik 220. Ketiga itu sistem Harvard. Dalam sistem referensi Harvard, setiap referensi harus yang pertama itu ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Ini disebut in-text referencing atau preferensian dalam teks. Yang kedua itu didaftar sekali dalam daftar referensi atau bibliografi atau daftar perpustakaan. Titik satu, preferensian dalam teks. Sistem Harvard atau authorial terdiri atas nama penulis, tahun penerbit karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Misalnya seperti kalau yang di bagian sebagai contoh itu Smith 2009 atau Istiwa 2009 atau Smith 2009,p.3 atau Smith 2009 tidak ada tanda koma yang memisahkan antara penulis dan tahun penerbitan. Halaman-halaman bab-bab dan sebagainya mengikuti tahun penerbitan yang didahului oleh sebuah tanda koma. Jadi setiap kali merujuk, referensi dalam teks hendaknya meliputi yang pertama nama keluarga atau nama akhir penulis, yang kedua itu tahun publikasi, yang ketiga itu nomor halaman.
Yang kedua itu 3.2 pereferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam sistem Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran dalam teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan kaki tradisional. Yang keempat yaitu daftar perpustakaan. Daftar referensi diatur sebagai alfabetis menurut nama keluarga, nama akhir penulis. Daftar ini memuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul referensi. Lazimnya, dalam judul referensi dan biografi sama. Julukan yang sering digunakan untuk menggantikan kedua nama Indonesia adalah daftar perpustakaan. Yang keempat, 4.1 daftar pustaka untuk buku. Ini mencakup 5 yaitu nama keluarga atau nama akhir diikuti sebuah koma. Yang kedua itu tahun penerbitan diikuti sebuah koma, tidak diberi tanda kurung. Yang ketiga itu judul buku, dicetak miring diikuti tanda koma. Huruf pertamanya harus diikuti huruf besar. Nama penerbitnya yang diikuti tanda koma. Nah itu tempat penerbitan sebuah penerbitnya. Ini koma titik koma ini koma S Edison koma titik 25 koma Nursing Leadership koma Elsevier koma Sydney. Ternyata format penulisan daftar perpustakaan ini dari masa ke masa mengalami perubahan atau modifikasi sedikit. Sehingga dari masa ke masa mengalami perubahan standar format penulisan. Berikut ini adalah contoh penulisan tersebut yang diambil dari beberapa penerbit. Yang seperti Philips, A titik B titik Transitor Engineering, PP titik 129 sampai 133, MC Grau Hill Book Company, New York, 1962. 4.2 Daftar pustaka untuk artikel dan jurnal. Ini mencakup 8. Yang pertama nama keluarga atau nama akhir penulis. Yang kedua itu M% yang menghubungkan penulis kedua atau penulis terakhir. Yang ketiga itu tahun penerbitannya. Yang keempat judul artikel yang diupload oleh tanda kutip tunggal. Yang kelima itu judul jurnal. Yang keenam volume jurnal. Yang ketujuh nomor edisi. Yang ke-8 adalah nomor halaman dari artikel. Seperti ini. Baik ke ketiga, daftar pustaka untuk majalah. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah majalah disusun seperti ini. Ada 6. Yang pertama nama keluarga atau nama akhir penulis, tahun penerbitan, judul artikel yang diartikel oleh tanda kutip tunggal ya, nama majalah, tanggal dan bulan penerbitan, nomor halaman majalah. Nah, seperti ini. Yang terakhir itu 4 daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Ini terbagi jadi 8. Yang pertama itu nama keluarga, tahun penerbitan.